Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa bisabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ibu Sumaya yang telah mengundang saya untuk kita bersama-sama berbagi mengenai yang pertama yaitu kinerja guru, kemudian nanti dilanjutkan untuk pembuatan aksi nyata di PMM. Ya, untuk sebelumnya yaitu tentang pengelolaan kinerja guru, ibu-ibu sudah mengerjakan apa belum? Yang kemarin bukan Sudah semua. tapi belum paham. Oh ya, tadi paham. Berarti harus dijelaskan dulu ya kenapa kita membuat kinerja ya. Baik, saya akan kasih penjelasan terlebih dahulu ini tentang Assalamualaikum. Maaf ya, dengan baru beres. panduan teknik itu pengelolaan kinerja guru. Jadi kemarin hanya mengerjakan aja ya. Iya. Paham. Jadi akan saya jelaskan sedikit ya. Pengelolaan kinerja guru adalah alat bantu untuk memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Jadi tujuannya yaitu pengembangan karir dan peningkatan kualitas pembelajaran murid. Pengelolaan kinerja terdiri dari tiga, yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga penilaian. Selanjutnya tahap perencanaan. Yang pertama yaitu pada tahap ini guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian dapat pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Nah, ini integrasi PMM ini terjadi untuk guru SD ke atas. Kalau guru PAUD itu kan rapat pendidikan belum terisi ya, karena sulitnya juga baru kemarin dikerjakan. Jadi rapat pendidikan belum terisi untuk PAUD, jadi PAUD mengerjakannya sesuai kebutuhan sekolah, tidak disesuaikan dengan rapat pendidikan. Tapi kalau untuk SD ke atas dia sudah terintegrasi, jadi si guru ketika buka otomatis dia akan ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Jadi dipilih yang pertama itu warna merah, baru dia pilih. Kemudian kalau misalnya nggak ada warna merah, berarti warna kuning. Kemudian kalau misalnya semua hijau, pilih salah satu yang hijau. Kalau kita kan kemarin nggak ada warnanya kan, yang dipilihan yang dipilih itu. Kalau di SD, SMP, SMA ada pilihannya, ada warnanya. Kipas yang itu nih, kipas ini, kipas yang ini apa namanya, kecil banget ya tulisannya. Yang keteraturan kelas itu ya, misalnya di bawahnya warnanya apa. Kok kita kan warnanya pink semua tuh yang bawahnya. Jadi kalau GSC dia ada warnanya. Kalau emang dia merah, warnanya merah. Kalau kuning, hijau sesuai rapat pendidikan. Nah, dia pilih yang warnanya merah, klik. Kalau kemarin kita kan yang penting pilih salah satu bacakan. Nah, kemudian kita pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan wujud yang telah disediakan PMM. Jadi nanti kepala sekolah itu melakukan observasi, pertanyaannya sudah ada di PMM, tidak perlu membuat sendiri gitu. Kemudian pada tahap penilaian kepala sekolah dapat melihat rangkuman capaian guru ya, ketika si kepala sekolah sudah mengisi observasi, nanti otomatis nilainya akan muncul, guru ini nilainya berapa gitu. Jadi memudahkan. Kalau dulu observasi itu si kepala sekolah pakai lembaran kerja ya, ngisi kan harus ngitung sendiri. Kalau sekarang udah dihitungkan oleh PMM nilai si guru, ketika kepala sekolahnya di mana otomatis nilainya akan muncul. Jadi lebih gampang buat kepala sekolah dalam menilai guru. Fungsi yang pengelolaan kinerja di PMM ini. Selanjutnya ini kan yang wajib adalah guru ASN ya. Kemudian guru non ASN itu dianjurkan. Ya kita kan non ASN ya dianjurkan. Kenapa ya, seperti yang saya bilang tadi, memudahkan kepala sekolah dalam menilai kinerja guru tanpa harus menghitung ini nanti nilainya jadi berapa gitu. Otomatis akan muncul nilai dari guru. Untuk apa menilai nilai guru? Untuk memberikan si guru ini harus meningkatkan kinerjanya seperti apa lagi gitu. Jadi akan
observasi ya, bagaimana kinerja guru, kemudian apa yang harus dia tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk guru ini, seperti itu. Ya, ini kalau yang kita baca yang sebelah sini aja ya, untuk yang gurunya aja. Selanjutnya ini adalah di pelaksanaan kinerja. Ini nanti dilaksanakan setelah tanggal, jadi mulainya Februari nanti baru bisa dilaksanakan. Nanti tampilannya akan seperti ini ya, kalau sudah di bulan Februari. Pertama yaitu praktek pembelajaran. Oh ini seperti dia itu bagi slide, ada slide yang kepindah ke atas, mohon maaf. Perencanaan kinerja dulu ya. Ya ini kan seperti yang kami ibu lakukan kan. Jadi mulai, kemudian menentukan namanya dan sesuai pada lorong, kemudian lanjut, kemudian memilih yang tadi saya bilang kan. Kalau kita kan semua katanya pink gitu kan. Tapi kalau di SMA dia akan ada warna merah, hijau dan kuning. Jadi si guru misalnya ada bagi yang warna dulu. Kemudian kalau dia nggak ada warnanya, ada punya kuning semua hijau, berarti boleh pilih satu. Ya, kalau yang kita kalau itu waktu kita belum verifikasi, jadinya kita bisa memilih yang mana aja. Pada tahap perencanaan, aspek guru dan merencanakan kinerja kita memfokuskan salah satu indikator yang juga rekomendasi. Apabila tidak ada hasil rapot seperti yang kita tidak ada hasil rapot, Anda dapat berdiskusi dengan kepala sekolah mau pilih mana, seperti itu. Ya ini kan sudah, ini kan ngomong masalah pendidikan ya, jadi untuk isi ke atas. Nah seperti ini nih. Jadi kalau merah itu dia bagi dua, kalau kuning kuning kalau baik, tapi kan buat kita tidak pakai ya. Kemudian pilih indikator yang akan kita kembangkan, kemudian tunggu buat rincian pelaksanaan yang akan kita lakukan ya, yaitu klik dulu salah satu, kemudian pengembangan kompetensi. Selanjutnya ada pilihan kerja yang dapat kita pilih ya. Kemarin ibu sudah memilih, kemudian poin minimal ada 32, maksimal masih bisa terserah ibu. Saya akan jelaskan tentang bagaimana korelasi dengan pemilihan yang telah dipilih ya. Yang ketiga, menjadi sumber berbagi baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka atau PBB. Jadi berbagi baik sebenarnya sih ini bisa misalnya Humayang ngadain kegiatan berbagi baik pembebasan, terus ibu guru mengisi sebagai narasumber baik. Nah nanti Humayang membuat sertifikatnya, kalau ada yang ini bagi Humayang punya tugas pembebasan dan Bu itu yang jadi pematerinya. Humayang bikin sertifikat. Nah kemudian yang keempat, penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Jadi ini harus menjadi kontributor di PNM. Udah kan yang kita suka berbagi itu bukan? Oh bukan. Kontributor itu punya syarat. Jadi kayak saya itu bulan Oktober kemarin baru dapat email dari PNM. Kalau Anda saya pilih sebagai kontributor perangkat ajar. Kemudian ketika sudah terpilih, kemudian mengupload bisa modul aja, bisa media pembelajaran di situ nih saya lihatin ya. Jadi nanti kontributor perangkat ajar itu sebentar. Nanti modul ajar atau apapun yang dia kirim nanti akan terbitnya di sini. Nah, di sini. Oh bukan yang hasil bukti karya kita. Bukan. Kalau kita kan hari-hari Ya, ada bukti karya. bukan. Jadi di sini yang akan modul di sini nih. Nih, dan saya contoh modul ajar saya ya. Saya lihatin fondasi, kemudian cair spesifik. Nah ini kan saya yang buat. Harus seperti ini. Kalau misalnya cuma buat baik belum bisa. Jadi harus sudah menjadi kontributor perangkat ajar ya. Bukan hanya sekedar bikin modul aja terus di upload, bukan, tapi harus sebagai kontributor. Jadi ada syarat ya. Mana tadi itu? Ini yang di penyusunan perangkat ajar. Syaratnya gimana supaya bisa menjadi kontributor? Kayaknya minimal 9 sertifikat di PNM. Kemudian salah satunya topik tentang kurikulum Merdeka. Ya, yang paling utama. Ya, kurikulum Merdeka harus sudah
lulus sama kayaknya 9 kalau nggak salah. Soalnya saya dapat 13 baru dapat email. Begitu saya dapat 13 besok itu langsung 20. Semangat. dapat email. Jadi ketika itu dapat email baru kita bisa sebagai kontributor. Jadi kita nungguin email aja apa nih? Aksi nyatanya dulu di sini. Ya. Ada email tapi suruh diulang ya. Kita sertifikatnya udah diterima, udah muncul karena hasilnya tidak diterima. Semua lagi Selanjutnya, sama. nomor 3, penyusunan kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau sekolah lain. 1. Kumpulan konten unggulan, yaitu juga kita bisa mengirim konten ini bukan di PM, jadi ada link tersendiri buat kirim konten, kemudian ada verifikasi. Kalau udah lulus verifikasi baru terbit di PMM. Seperti itu. Saya belum pernah coba ya kalau yang ini ya, konten unggulan. Kemudian selanjutnya penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Ini juga harus daftar sebagai cohort ya. Daftar cohort itu kayaknya saat minimal juga sertifikat harus berapa ya, 13 atau berapa gitu. Terus ini nggak setiap saat bisa daftar saja, sampai sekarang belum ada kesempatan pendaftaran ini. Karena waktu pembukaan pendaftaran waktu itu saya baru ada 6 sertifikat itu belum bisa daftar. Ya, jadi yang sekarang belum buka lagi, pendaftaran cohort belum buka lagi ya. Untuk penelaahan ini memang harus daftar dulu. Kemudian yang selanjutnya penyusunan cerita praktik yang dapat dibagikan ini juga kayak tadi, jadi kita ambilin dulu cerita praktik di sebuah situs ya. Saya juga belum pernah nyoba, jadi saya belum bisa menjelaskan contohnya ya. Jadi kita bikin cerita praktik, kirim ke situ, kemudian nanti divalidasi, kalau lolos baru terbit di PMM. Gitu. Kemudian selanjutnya penelaahan sama kayak tadi ya, penelaah ada 3 macam kan. Yang ini juga harus mendaftar di cohort. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi coach, mentor, fasilitator dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru ya. Kok yang tadi kan pengimbasan tapi cerita praktik baik. Iya. Kok ini pengimbasan tapi memberikan materi. Nah, bisa kan? Bisa. Nah, jadi pengimbasan kan bisa 2 macam ya, bisa yang tadi, bisa yang ini. Jadi memberi materi, yang tadi bercerita tentang praktik baik di kelas. Pokoknya itu kan intinya perencanaan. Iya. Rencana itu kan mimpi ibu, Iya. rencana ibu yang sudah ibu susun, mimpinya lain-lain dong. Iya, Karena betul. kemarin kan milihnya lain-lain gitu. Itu mah namanya juga rencana. Perihal nanti kita tidak bisa melaksanakan, berarti kita yang 32 poin tadi aja yang utama yang kita laksanakan gitu. Selebihnya nanti kita bisa revisi di semester selanjutnya gitu.